Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat tentang bebaskan Bang Edi Mulyadi dan Bang Haji Munarman, pejuang dan pembela umat, martir gerakan dakwah Islam. Kritikan Bang Edi Mulyadi soal proyek IKN semakin terbukti. Selain mundurnya SoftBank sebagai investor proyek, sejumlah suku asli Kalimantan juga khawatir masa depan tanah adat mereka yang terdampak proyek IKN. Sementara itu, tuntutan 8 tahun penjara terhadap Bang Haji Munarman dan pengaitan ajaran Islam khilafah dengan sejumlah peristiwa terorisme menjadi konfirmasi isu terorisme hanyalah proyek yang dipaksakan. Setelah jaksa gagal membuktikan unsur-unsur pidana dalam persidangan, jaksa masih tak memiliki malu untuk tetap menuntut Bang Haji Munarman, bahkan dengan tuntutan yang lucu dan sangat menggelikan, yakni pidana 8 tahun penjara. Berkenaan dengan hal itu, kami Koalisi Advokat dan Persaudaraan Umat Islam KPAU menyampaikan pernyataan hukum sebagai berikut. Pertama, mundurnya SoftBank dan belum adanya kejelasan skema pembiayaan proyek IKN hingga kelilingnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mencari investor IKN mengkonfirmasi bahwa proyek pindah ibu kota tidak dipersiapkan dengan baik dan dikhawatirkan akan mangkrak dan berdampak pada penggunaan APBN yang akan membebani rakyat. Kondisi ini juga mengkonfirmasi kritik KPAU dalam penyampaian pernyataan pada tanggal 17 Januari 2021 yang lalu, di mana proyek IKN sebenarnya tidak ada urgensinya membebani APBN yang berkonsekuensi membebani rakyat, merusak lingkungan dan ancaman bencana alam, menimbulkan konflik agraria, mengancam kedaulatan negara dan hanya akan menguntungkan oligarki. Kedua, beredarnya kabar seorang warga Kalimantan bernama Yati Dahlia dari suku Balik Pasar, warga asli Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, yang kecewa ketika melihat lahan rumahnya tiba-tiba dipasangi patok untuk pembangunan proyek ibu kota negara IKN Nusantara, mengkonfirmasi bahwa kritikan yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi pada proyek IKN bukan karena motif dan tujuan untuk merendahkan warga Kalimantan melalui ungkapan tempat jin buang anak, melainkan justru menunjukkan Bang Edi Mulyadi peduli dan khawatir akan masa depan warga Kalimantan, khususnya yang tinggal di sekitar area lokasi IKN. Sementara itu, kritikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang mengatakan IKN Nusantara tidak boleh hanya mengandalkan aparatur sipil negara dan meyakini kota itu akan sepi jika hanya bergantung pada populasi abdi negara, sejatinya juga mengkonfirmasi kritikan Bang Edi Mulyadi tentang lokasi IKN yang sepi seperti tempat jin buang anak. Karena itu dapat diyakini, kriminalisasi terhadap Bang Edi Mulyadi bukan karena ujaran tempat jin buang anak, melainkan karena adanya kepentingan oligarki yang terusik, khawatir proyek IKN gagal dan merusak mimpi mereka atas keuntungan berlipat dari proyek IKN. Ketiga, adapun terkait tuntutan 8 tahun penjara terhadap Bang Haji Munarman, karena dianggap telah memenuhi unsur pidana pasal 15 junto pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002, tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, adalah tuntutan yang tidak didasarkan fakta persidangan, tuntutan ngarang berdasarkan kausalitas imajiner yang menghubung-hubungkan Bang Haji Munarman dengan sejumlah peristiwa terorisme. Bang Haji Munarman adalah seorang advokat, aktivis Islam, mengerti hukum, dan hanya menjalankan aktivitas kemerdekaan berpendapat sebagaimana dijamin konstitusi. Kajian yang disampaikan oleh Bang Haji Munarman, baik di kota Medan maupun Makassar, adalah aktivitas konstitusional dalam rangka menjalankan hak kemerdekaan berpendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, tindakan lancang saudara jaksa penuntut umum dalam perkara Bang Haji Munarman yang menjadikan ceramah atau kajian Bang Haji Munarman tentang kisos, baiat, daulah, hingga jihad dan khilafah sebagai pintu keterkaitan dengan sejumlah peristiwa terorisme adalah tindakan jahat dan jelas-jelas termasuk dan terkategori mengkriminalisasi ajaran Islam. Padahal Majelis Ulama Indonesia dalam forum istimewa Komisi Fatwa MUI ke-7 pada 11 November 2021 yang lalu tegas menyatakan jihad dan khilafah adalah ajaran Islam dan merekomendasikan agar masyarakat dan pemerintah tidak memberikan stigma negatif terhadap makna jihad dan khilafah. Tindakan mengaitkan khisos, baiat, daulah hingga jihad dan khilafah dengan sejumlah peristiwa terorisme yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap Bang Haji Munarman telah melecehkan ajaran Islam dan mengabaikan rekomendasi MUI. Karena itu, hakim wajib mengoreksinya dengan memberikan putusan bebas atau setidak-tidaknya putusan lepas dari segala tuntutan. Kelima,
Bang Edi Mulyadi dan Bang Haji Munarman adalah pejuang dan pembela umat, martir gerakan dakwah Islam. Karena itu, kami menghimbau kepada segenap ulama, advokat, akademisi, praktisi, pengusaha, birokrat, politisi, pemuda dan mahasiswa, dan segenap umat Islam seluruhnya agar memberikan pembelaan dan dukungan kepada Bang Edi Mulyadi dan Bang Haji Munarman. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta, 23 Maret 2022, Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat KPAU. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.